Oke, kita lanjut ke video berikutnya yaitu analisis dan perancangan sistem basis data studi dan sistem informasi perpustakaan. Di sini kita langsung ke datanya. Jadi di sini teman-teman perhatikan data di layar. Nah, fitur-fitur yang nantinya akan kita bangun dan kita kembangkan dalam sistem informasi perpustakaan ini adalah yang pertama yaitu login. Nah, login ini dilakukan oleh dua orang aktor ya. Ini ada admin dan pengunjung. Nah, admin yang dimaksudkan itu adalah petugas yang ada di perpustakaan. Sedangkan pengunjung itu terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan masyarakat umum. Kemudian yang berikut adalah pengolahan data profil. Nah, di sini tujuannya adalah untuk memberikan informasi akan di pemilih Jepang. Kemudian yang berikutnya adalah pengolahan data admin. Nah, mengolah data lemari dan mengolah data rak. Kenapa harus ada fitur pengolahan data lemari dan karena di perpustakaan itu sendiri. Nah, karena di perpustakaan itu sudah tentu ada lemari dan rak yang berfungsi untuk menyimpan buku-buku dalam satu lemari yang memiliki banyak rak. Kemudian di sini ada tabel penulis. Ya. Nah, tabel penulis ini ada tabel penerbit dan tabel jenis. Nah, penerbit dan jenis buku ini berhubungan dengan tabel buku karena satu buku pasti memiliki penulis, penerbit, dan digolongkan dalam jenis buku apa. Nah, kemudian berikutnya adalah pengolahan data. Nah, pengolahan data pengunjung-pengunjung yang nantinya akan berkunjung ke. Kemudiannya adalah pengolahan data pinjaman. Nah, pinjaman dan detail pinjaman ini adalah satu ketentuannya satu kali transaksi pinjaman buku, ada detail bukunya dan ada banyak buku yang di. Nah, untuk fitur login dapat diakses oleh fitur login. Nah, di dalam fitur login ini dapat diakses oleh admin dan pengguna. Kemudian untuk mengolah data profil dapat diakses semuanya. Tapi untuk admin dapat melakukan crowd sementara. Pengunjung hanya bisa read atau membaca data. Lalu fitur pengolahan data admin hanya dapat diakses admin dan dapat melakukan crowd. Kemudian untuk pengelola data lemari. Jadi untuk pengelola data lemari, rak, penulis, penerbit, dan jenis. Nah, ini juga hanya dapat diakses oleh admin, yang mana admin dapat melakukan juga. Nah, untuk mengolah data buku dapat diakses oleh keduanya. Namun untuk admin bisa melakukan crowd, sedangkan pengunjung hanya bisa melihat, membaca dan mencari. Nah, kemudian untuk mengolah data pengunjung, admin dapat melakukan crowd sementara. Pengunjung bisa menambah data baru, atau melihat dan mengubah data, namun tidak bisa menghapus data. Nah, di sini ada catatan pengunjung yang bisa menambahkan, membaca dan mengubah datanya sendiri. Tidak bisa mengubah, menambahkan, atau membaca data pengunjung lain. Nah, berikutnya mengolah data pinjaman.
Mengelola data pinjaman dan detail pinjaman mana dapat diakses oleh keduanya. Nah, admin dapat bisa melakukan CRUD dan pengunjung juga bisa melakukan CRUD. Namun, hanya bisa mengolah datanya sendiri di data pinjaman. Ubah dan hapus dibatasi juga datanya sudah di. Nah, artinya datanya sudah divalidasi oleh admin. Maka data tersebut tidak bisa diubah lagi dan. Nah, kemudian ada beberapa catatan. Yang pertama, sistem ini tidak bisa menangani transaksi keterlambatan pengembalian buku. Dan yang kedua, jumlah buku yang dikembalikan harus sama dengan jumlah buku yang dipinjamkan. Kemudian yang ketiga, ada dua aktor yang terlibat dalam sistem ini, yakni admin dan pengunjung. Kemudian yang keempat, ada kategori pengunjung terdiri dari dosen, karyawan, mahasiswa, dan mahasiswa. Kemudian untuk pengembangan sistem menggunakan Visual Studio Code dan Exam versi 7.4. Nah, fungsi-fungsi produk ini dianalisis atau ditentukan berdasarkan permasalahan yang terjadi di Kebumen Kupang. Itu tata letak buku itu tidak disimpan atau tidak diletakkan berdasarkan rak-rak yang sesuai. Kemudian jika ada penambahan lemari atau rak, maka perlu ada data ulang lagi. Nah, jadi setiap pengunjung yang datang ke kampus Kebumen Kupang dan melakukan peminjaman dan pengembalian wajib mendata diri dahulu, dan mereka bisa melakukan pinjaman buku yang kemudian di-approve oleh admin. Nah, berdasarkan permasalahan ini, ada kurang lebih dari 10 tabel yang bisa. Ini ada 10 tabel. Nah, yang pertama adalah kita membutuhkan tabel admin. Tabel admin yang fungsinya menyimpan data. Dalam tabel admin ini ada beberapa kolom, yaitu dari admin, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon, password, dan status. B-nya di sini ID admin, B-nya integer, nama teks, tempat lahir teks, tanggal lahir data, alamat teks, email teks, telepon, tipenya teks, password teks, dan status tipenya jar. Oke, yang berikut yaitu ada tabel lemari. Nah, tabel lemari ini terdiri dari dua atribut saja. Itu ada lemari, tipenya integer, kemudian ada nama lemari. Kemudian kita ke tabel rak. Nah, satu lemari memiliki banyak rak. Di dalam lemari memiliki rak-rak. Oleh karena itu, lemari dan rak harus saling berhubungan. Ini tabel raknya ada 3 atribut ya. Ini ada ID rak, tipenya integer, nama rak, tipenya teks, ID lemari, tipenya integer. Selanjutnya ada penulis, penerbit, dan jenis buku. Ini penulis, penerbit, dan jenis. Nah, ketiga tabel ini akan berhubungan dengan tabel buku. Satu buku memiliki satu penulis, penerbit, dan satu. Sebaliknya, bentuk korelasinya one by two many. Kemudian di tabel rak ini, tabel penulis ini, terdapat beberapa kolom, yaitu ID penulis, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, email, telepon, status. Kemudian di tabel penerbit ada ID penerbit, IP-nya integer, nama, alamat, kota, email, telepon, dan status. Kemudian di tabel jenis buku ini
Terdapat dua kolom yaitu ID jenis buku, tipenya integer, kemudian ada nama, tipenya teks. Nah, kemudian selanjutnya adalah tabel pengunjung. Di tabel pengunjung ini ada beberapa kolom yaitu ID pengunjung, nama, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, jenis kelamin, email, telepon, kategori, dan password. Di sini ID pengunjung tipenya integer ya. Kemudian ada teks, alamatnya itu teks, tanggal lahirnya data, jenis kelaminnya var. Nah, tabel pengunjung ini akan berelasi dengan tabel pinjaman. Kita lihat di tabel pinjaman ini ada beberapa kolom yaitu tadi pinjaman tipenya integer, tanggal pinjaman tipenya data, tanggal kembalian tipenya data, dari pengunjung itu integer juga ya. Kemudian status char, gerakan integer, terima juga integer. Nah, kemudian satu transaksi pasti ada banyak buku yang dipinjam. Jadi kalau ada buku yang dipinjam, jadi harus ada satu tabel lagi yaitu tabel detail. Nah, tabel detail ini ada beberapa kolom yaitu ID detail, tipenya integer, ID pinjaman, tipenya integer juga, ID buku tipenya integer, dan jumlah tipenya integer.